wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan saya Mega Adina dengan channel Mega Adina Channel. Baik, tutorial video kali ini yaitu tentang membuat form pada Microsoft Teams dengan menggunakan laptop. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Semoga bermanfaat dan tetap berkarya tanpa batas. Oke Bapak Ibu, silakan untuk pertama dibuka pada portal portal.office.com. Di sana ada tampilan dari Microsoft Office yang bisa Bapak Ibu pergunakan aplikasinya untuk sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuis pada form yang sudah disediakan oleh Microsoft Office 365. Nah, untuk itu kita klik saja form yang sudah ada pada aplikasi ini. Kita klik form. Nanti akan keluar tampilan form seperti ini. Nah, ini karena sudah pernah saya buat, maka akan terlihat beberapa form yang tersimpan secara otomatis di dalam aplikasi 365 ini, Office 365 ini. Nah, untuk bisa membuat kuis, ini ada dua pilihan, formulir baru, kuis baru. Nah, karena kita ingin membuat kuis, kita klik saja kuis baru. Nah, ini sudah terlihat tampilannya, ini tampilan awalnya. Jika Bapak Ibu ingin mengganti dulu temanya, silakan klik tema dan ganti sesuai dengan avatar yang sudah ada di sini. Namun jika Bapak Ibu inginkan avatar sendiri, klik tanda tambah di sini. Itu akan nanti diarahkan kepada komputer ataupun laptop Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita ambil saja salah satu contoh avatar yang ada di sini. Misalkan saya ambil ini. Oke. Tinggal ini kita tutup saja. Nah, kita buat dulu judul dari kuis ataupun tema dari kuis yang kita mau. Misalkan kita membuat kuisnya dengan judul tema menolong. Tolong menolong. Oke, kita buat tema tolong menolong. Nah, boleh kita isikan deskripsinya, boleh juga tidak, tapi kalau memang mau kita mengisikan deskripsinya, silakan Bapak Ibu isikan. Tema tolong menolong untuk kelas 1 SD. Misalkan seperti itu. Mau ditambahkan dengan gambar juga silakan Bapak Ibu tambahkan dengan gambar. Kalau dirasa gambarnya tidak ada di dalam komputernya, boleh Bapak Ibu unggah dari OneDrive. OneDrive ini adalah tempat penyimpanan yang ada pada aplikasi Office 365 atau di pencarian gambar dengan menggunakan Bing. Nah, aplikasi salah satu pihak yang bisa diminta bantuan untuk mencari gambar. Kita bisakan tulis tolong menolong saja. Oke, kita enter. Nah, di sini akan keluar tampilan ini. Akan keluar tampilan yang seperti ini. Nah, ini agak sedikit kecil tampilannya. Oke, kita pilih tampilannya. Kita cari-cari dulu mana yang bagus tampilannya. Oke. Nah, mungkin kita ambil yang mana ya? Oke, kita lihat saja yang di sini. Nah, misalkan saja ini kita tambahkan. Setelah kita klik kita tambahkan, maka akan keluar tampilannya nanti gambarnya pada di samping tema yang kita buat. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk membuat kuis.
ada pilihan, ada teks, ada penilaian, ada tanggal, dan juga di sini ada beberapa pilihan lagi. Nah, untuk pertama ini kita ambil saja pilihan. Jadi pilihan ini adalah memilih atau seperti jawaban option, untuk memilih salah satu yang mana Bapak Ibu mau. Nah, kalau seandainya acak opsi, nah ini sudah diacak nih, ini udah ada. Kalau drop down ini pilihannya naik turun. Ini untuk matematik, ini jika ada subjudul dan jika ada yang ditambahkan cabangnya. Nah, kita misalkan di sini ini jawaban ganda. Kita buat pertanyaan dulu. Misalkan, jika temanmu jatuh dari sepeda, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, option A-nya menolong, option B-nya menertawakan, opsinya jika seandainya ingin sampai E atau D, menghindari, yang selanjutnya tambah option memarahinya. Oke, nah untuk jawabannya, jika Bapak Ibu ingin jawabannya meletakkan jawaban mana yang betul, tinggal Bapak Ibu klik tanda betul atau tanda checklist di samping kanan dari jawaban yang benar. Nah, ini jawaban yang tepatnya. Nah, kita masuk, jangan lupa ini harus diisi. Jadi ketika siswanya nanti tidak mengisi, maka ini tidak akan bisa terkirim kuisnya. Nah, kita buat poinnya, berapa maunya poin 1 untuk soal. Itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu dan keinginan Bapak Ibu. Kita misalkan 10 di sini. Nah, oke. Ini sudah. Ini ada yang salah. Oke. Kita misalkan kita cari lagi yang kita tambahkan nomor 2. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian juga bisa. Kalau seandainya pakai bintang. Nah, jika pertanyaannya betul. Nah, di sini juga ada nomor. Kalau nomor dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertanyaan nanti akan keluar ini semacam tingkat kepuasan. Nah, gitu. Itu untuk membuat satu survei. Nah, itu salah satu contohnya untuk membuat survei. Jadi kita misalkan, seberapa puas Ananda ketika menolong seseorang. Nah, ini tingkatnya, tingkat kepuasannya. Jadi bisa mau 1, mau 2, mau 3, itu terserah nanti siswanya. Semakin tinggi maka semakin semakin bagus gitu. Nah, itu contohnya, ini pun juga harus diisi. Oke, selanjutnya kita tambahkan, kita ambil pilihan. Misalkan kita ingin memberikan pertanyaan matematika. Nah, di sini ada matematika, pada sudut kanan ada titik 3, silakan dibuat matematika. Nah, di sini pertanyaannya tinggal klik matematika saja. Selanjutnya di sini akan keluar tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat nah, ini salah satunya rumus-rumus yang ada pada form ini. Nah, jika ini ada akar, misalkan saja kita klik di sini akar 64. Nah, kita buat pertanyaannya di sini. Silahkan dijawab hasil dari, nah ini lagi loading ke 64.
Nah ini saran untuk jawabannya, ini dia. Nah kita masukkan saja ini sudah diberikan saran, jadi kita tinggal memberikan jawaban yang benar. Nah jawaban yang benar kita klik di bagian jawaban yang tepat, dimana dia jawaban yang benar. Jangan lupa menceklistnya pada bagian kanan dari jawaban yang benar. Oke, kita lanjut. Untuk seandainya ini sudah selesai, kita lanjutkan bagaimana sih cara untuk membagikan. Tapi sebelumnya kita klik di sini dulu. Ini ada pengaturan, ada umpan balik dan ketentuan. Kita coba lihat di pengaturan dulu. Jadi kuis ini kita pergunakan atau kita bagikan misalkan hanya orang-orang yang di organisasi, jadi hanya teman-teman yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Tapi jika seandainya ingin semua, maka klik saja semua orang yang memiliki tautan ini. Nah untuk opsi atau tanggapan ini ada terima tanggapan, tanggal mulai, tanggal selesai, acak pertanyaan, sesuaikan pesan terima kasih. Jadi ini kita checklist juga, kalau mau ini juga mau. Kalau seandainya tanggal mulainya aja tanggal kapan, ini juga ada waktu, tanggal selesainya kapan, nanti juga ada waktu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisinya saja. Nah kalau ini sesuaikan pesan terima kasih, itu ketika nanti selesai siswanya mengisi kuisnya. Jadi bisa dibuat terima kasih sudah menjawab kuis ini, Ananda semua hebat. Kita buat seperti itu. Oke, ini boleh kita nanti menceklis untuk bisa dikirim ke email yang menjawab, atau dapatkan pemberitahuan setiap email yang masuk atau respon yang masuk. Nah ini untuk bagian pengaturan. Jadi kalau seandainya tanggalnya berapa, jamnya mulainya jam berapa, tanggal jam berapa, dan akhirnya jam berapa, itu nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika seandainya Bapak Ibu memberikan waktu. Nah untuk acak pertanyaan ini bisa diacak semua pertanyaan atau hanya kuncinya saja yang diacak. Jadi Bapak Ibu jika memilih keduanya, kuncinya ini bisa salah satu semua pertanyaan atau kunci jawaban saja atau kunci pertanyaan saja. Nah kita ambil semua pertanyaan, jadi nanti hanya pertanyaan saja yang akan pertanyaan sekaligus sekaligus optionnya akan berubah, namun untuk jawaban akan tetap gitu. Nah selanjutnya kita cobakan umpan balik. Nah umpan balik ini kalau seandainya ada yang dikeluhkan atau saran yang diminta, nah itu dibiarkan saja. Kalau ketentuan, nah ini minta bantuan gitu, kita permasalahannya di mana gitu. Nah itu dilewatkan saja. Sekarang kita coba lihat bagaimana ketika siswanya menjawab. Kita lihat di bagian pratinjau. Jadi nanti siswanya melihat seperti apa sih. Nah seperti ini dia. Nah ini pertanyaan dan juga jawaban. Nah nantinya yang akan siswa jawab. Nah ini bisa dalam bentuk komputer, bisa juga dalam bentuk seluler. Nah itu enaknya form dari Office 365. Oke, untuk membagikan silakan diklik bagikan. Ini jangan lupa siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti mengklik saja di bagian ini. Nah ini di bagian ini silakan diklik, nanti tinggal dibagikan. Nah kalau seandainya dalam bentuk tautan, kalau dalam bentuk embed ini yang dipakai, atau dikirim lewat email ini yang dipakai. Oke, ini dibiarkan saja.
Kalau memang dirasa perlu, silakan Bapak Ibu klik saja. Kalau umpamanya ini mau diklik. Nah, ini pengguna dengan akun khusus akun 365 semuanya, atau teman satu timnya bisa mengedit, atau orang-orang tertentu dapat melihat dan mengedit dari form Bapak Ibu. Jadi ini pengguna dengan akun kerja atau sekolah 365. Nah, jadi mereka saja yang bisa, atau kita buat orang-orang yang di organisasi. Itu terserah pilihan dari Bapak Ibu kalau seandainya dikolaborasikan gitu. Nah, ini bisa dibagikan, tinggal disalin, atau kalau ragu Ctrl C, kalau tidak tinggal salin saja, dan Bapak Ibu bisa pendekkan link dengan menggunakan gg.gg. Nah, kita coba dulu apakah betul hasilnya nanti ketika membagikannya link tersebut. Kita cobakan pakai kita buka tab baru, kita copy paste, kita enter. Apakah nanti sesuai dengan sama dengan siswa, nantinya kita melihat. Nah, ini sudah mulai keluar. Nah, seperti ini nanti tampilan pada siswa kita. Jadi siswa tinggal menjawab saja dan mengirim responnya. Ini tempat responnya, mengirimnya. Nah, itu cara tutorial membuat quiz pada phone di aplikasi Microsoft Office 365, terutama pada Microsoft Teams. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian tutorial tentang form. Semoga bermanfaat dan selalu berkarya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.